Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita mulai kajian pada sore hari ini dengan terlebih dahulu membaca umul kitab suratul Fatihah. Semoga pengajian yang berlangsung pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan seiring ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa barakatil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih melanjutkan pembahasan tentang riya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya yaitu Al-Minhajus Saniyah. Beliau berpesan kepada kita semuanya agar berhati-hati atau waspada dengan riya yang halus. Mengapa? Karena sikap atau perasaan riya bisa menghapuskan nilai atau kualitas dari amal seseorang. Di samping itu juga dapat menggelapkan hati, artinya membuat jiwa menjadi sakit. Kemarin juga dijelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk riya yang halus itu. Kita ulangi sebentar. Yang pertama adalah merasa nikmat dalam beribadah. Itu termasuk riya yang halus. Kenapa? Karena boleh jadi merasa nyaman beribadah itu adalah akibat dari kesesuaian ibadah itu dengan hawa nafsunya. Jadi ibadah yang dilakukan ternyata sesuai dengan hawa nafsu sehingga merasa nyaman dalam beribadah. Itu juga termasuk riya. Yang kedua, melakukan sesuatu lillahi ta'ala karena Allah dan juga karena hal yang lain. Jadi ada dua kepentingan, melakukan sesuatu demi kepentingan ukhrawi yang kekal sekaligus demi kepentingan duniawi yang fana. Itu juga termasuk riya yang halus. Dan yang ketiga, kemarin juga disampaikan, termasuk di antara riya yang halus adalah beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga masih termasuk riya. Mengapa termasuk riya? Karena itu seperti melakukan sesuatu dengan mengharapkan upah. Jadi masih ada pamrih. Idealnya seseorang beribadah itu bukan karena ingin apapun, tetapi karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang bentuk-bentuk riya yang halus ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa minha mahabbatu tila'in nasi 'ala al-ibadati wa ghairiha. Di antara bentuk-bentuk riya yang halus itu adalah suka atau senang kalau orang-orang mengetahui ibadahnya atau perbuatan selain ibadahnya. Itu juga termasuk riya. Senang kalau ibadahnya atau amal kebaikannya dilihat atau diperhatikan oleh orang lain.
di sini, saya foto dulu kitabnya, lalu saya upload ke media sosial, OTW ngaji misalnya. Jadi kalau itu dilakukan atas dasar bahwa perasaan saya suka kalau perbuatan saya atau ngaji ini dilihat oleh orang lain, nah itu namanya ria. Jadi apa lagi ya, cukup banyak contohnya. Misalnya mau sholat tarawih selfie dulu. Nah sekarang ini tradisinya sudah tradisi selfie. Dan untuk memuaskan hasrat orang-orang untuk bisa dilihat oleh orang lain, perusahaan-perusahaan handphone membuat handphone sedemikian rupa dengan kamera yang cukup canggih. Itu kenapa kok semakin hari HP itu semakin canggih kameranya? Ya untuk memenuhi hasrat orang-orang, salah satunya yang selalu bikin selfie. Jadi perasaan ria itu sesungguhnya bermula dari perasaan ingin dicintai. Sesungguhnya merasa ingin dicintai itu hal yang wajar. Tetapi kalau porsinya sudah berlebihan, merasa ingin dicintai itu bisa membuat orang menjadi narsis. Menjadi narsis. Narsis itu ya artinya merasa dirinya paling sempurna. Sesungguhnya merasa ingin dicintai itu melelahkan. Kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan itu kebahagiaannya menunggu orang lain atau menunggu hal lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya begini, saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau saya merasa ingin dicintai, maka saya akan merasa bahagia ketika orang lain yang saya beri merespon saya atau membalas kebaikan saya. Baru saya bisa bahagia kalau orang lain membalas kebaikan saya. Nah, ketika orang lain tidak membalas kebaikan saya, maka saya akan kecewa. Nah, jadi itu kalau merasa ingin dicintai. Berbeda halnya jika ingin mencintai. Nah, jadi kalau tadi merasa ingin dicintai dan ada yang mencintai. Kalau orang yang mencintai ya, dengan memberi saja itu sudah membuat bahagia, tanpa harus menunggu balasan atau respon dari orang yang memperoleh kebaikan. Jadi makanya ajaran yang dibawa oleh agama Islam ini adalah ajaran cinta. Artinya umat Muslim adalah umat yang diajarkan untuk mencintai. Diajarkan untuk mencintai. Nah, kalau merasa ingin dicintai jangan berlebihan, karena itu bisa menjerumuskan pada sikap atau watak narsis dan juga berujung pada ria. Nah, ria ini sebagaimana dikemukakan di muka bahwa dia bisa menghapuskan amal atau nilai kualitas perbuatan. Qala Syekhu
minal a'malis sholihat la'allahu yuhmadu ala dzalika la yazdadu bi kasratiha illa qardan wa mautan. Nah, ini dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, tokoh atau pemuka dalam thariqah Syadziliyah. Beliau dawuh, di antara hal yang membahayakan bagi seorang murid yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang membahayakan, yang paling membahayakan bagi seorang murid adalah memperbanyak berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya dia dipuji dengan perbuatan baik itu. Nah, ini bahaya. Banyak berbuat baik tetapi berharap pujian dari orang lain. La yazdadu bi kasratiha illa qardan wa mautan. Tidak bertambah dengan banyaknya amal soleh itu kecuali penolakan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada gunanya melakukan banyak sekali perbuatan baik kalau motivasinya adalah agar dipuji oleh manusia. Percuma melakukan perbuatan baik jika maksudnya untuk mendapat perhatian orang. Jadi seharusnya bagaimana? Ya sudah, enteng saja kita melakukan kebaikan karena itu perbuatan baik atau karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu cukup. Lebih dari itu bisa menjerumuskan kepada riya yang dapat menghanguskan nilai atau kualitas perbuatan baik. Nah, makanya banyak saran memang kalau kita melakukan perbuatan baik itu diupayakan sembunyi-sembunyi. Ya, memang ini salah satu cara bagi orang yang memang sudah sangat penyakit riaknya bisa akut, itu lebih baik melakukan kebaikannya sembunyi-sembunyi. Tapi penjelasan ini tidak dapat dipukul rata. Tidak dapat dipukul rata karena ada orang-orang yang memang harus menampakkan kebaikannya supaya menjadi teladan bagi orang yang lain. Jadi begitu. Jangan sampai orang-orang yang seharusnya menampakkan kebaikannya itu justru menyembunyikan kebaikannya, karena bisa jadi itu berbahaya. Nah, tokoh masyarakat misalnya, tokoh masyarakat itu harus tampil menjadi teladan tanpa harus khawatir apakah yang dilakukannya itu riya atau bukan. Karena kalau dia sebagai tokoh agama tidak memberikan teladan yang baik, maka kepada siapakah masyarakatnya akan mendapatkan contoh kebaikan itu. Jadi intinya melakukan sesuatu tidak karena perhatian manusia dan tidak melakukan sesuatu juga bukan karena khawatir riya. Kemudian bentuk riya selanjutnya, wa minha tarkul amali min ajlin nasi. Tarkul amal min ajlin nasi, meninggalkan perbuatan baik karena manusia. Qala al-Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyakal haqqu ta'ala minhum. Nah, ini penjelasan dari Fudail bin Iyad cukup menarik.
Tarkul amali min ajlin nasi riya'un, tidak melakukan amal baik karena manusia itu riya. Sedangkan al-amal min ajlin nas syirkun, melakukan perbuatan baik demi mendapat perhatian manusia itu termasuk kesyirikan. Wal ikhlasu, sedangkan ikhlas yang menjadi pertengahan di antara keduanya, yakni antara riya dan syirik, itu ayyu afiyakal haqqu ta'ala minhuma, adalah posisi di mana engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua hal tersebut, yaitu syirik dan riya. Jadi jangan sampai, kata Fudail bin Iyad, jangan sampai meninggalkan perbuatan baik karena takut dipuji oleh manusia, itu juga riya. Jadi kalau meninggalkan perbuatan yang sudah biasa dilakukan karena khawatir dalam hatinya bisa muncul rasa riya, rasa bangga diri, itu juga termasuk riya. Nah, sedangkan melakukan perbuatan baik demi mendapat perhatian manusia, itu menurut Fudail bin Iyad adalah syirik. Ikhlas itu seperti apa? Orang itu bisa ikhlas, kata Fudail bin Iyad, kalau ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa riya dan syirik. Jadi yang membuat orang itu ikhlas, ya Allah, menurut Fudail bin Iyad. Dan jangan berhenti melakukan perbuatan kebaikan karena khawatir ada rasa riya di hati. Di sini penjelasan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang pernyataan Fudail bin Iyad. Wa ma'na dzalika, adapun makna dari hal itu, anna man azama ala ibadatin wa tarakaha makhafatan an yarahan nasu bahwa muradin. Artinya orang yang bertekad melakukan ibadah tetapi dia meninggalkan ibadah itu karena khawatir bisa dilihat atau diperhatikan oleh manusia, maka dia sungguh adalah orang yang riya. Nah, ini sepertinya maju kena, mundur kena ini kalau. Jadi kalau melakukan sesuatu demi mendapat perhatian manusia itu riya, terus kalau tidak melakukan sesuatu karena khawatir riya, itu juga riya. Ya kenapa kok meninggalkan sesuatu karena khawatir riya itu juga riya? Li'annahu tarakaha min ajlin nas, karena orang itu meninggalkan ibadah tersebut karena manusia. Khawatir riya itu berarti khawatir dilihat oleh manusia. Berarti kan alasannya apa? Alasan tidak melakukan itu adalah manusia, ya. Bukan alasan ya lillahi ta'ala itu kan. Lanjutannya, amma lau tarakaha liyaf'alaha fil khalwati fahadha mustahabun illa an takuna fariidatan aw zakatan wajibatan aw yakuna mimma yuhimman yuqtada bihi fal jahru fi dzalika afdal. Nah, kalau orang meninggalkan ibadah untuk mengerjakan ibadah itu di tempat yang sepi, maka ini dianjurkan. Ya. Kalau orang meninggalkan ibadah di keramaian supaya dia bisa melakukannya di tempat yang sepi, fahadha mustahabun, maka ini dianjurkan. Illa antakuna fariidatan, kecuali kalau ibadah itu adalah ibadah yang wajib. Kalau ibadahnya wajib, itu lebih baik ditampakkan. Au zakatan wajibatan, atau zakat yang wajib.
Kalau zakat yang wajib itu tidak perlu sembunyi-sembunyi, bahkan itu harus lebih utama ditampakkan. Au yakuna mimman yuqtada bihi, atau orang yang melakukan ibadah itu tergolong orang yang dijadikan panutan atau teladan di masyarakat. Ya, al-jahru fi dzalika afdal, maka mensyiarkan atau melakukannya di keramaian itu lebih utama. Jadi para kiai, para ustaz atau para guru di sini melakukan kebaikan di hadapan murid-muridnya, wah itu sangat dianjurkan karena bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya atau bagi murid-muridnya. Jangan sampai para tokoh masyarakat, guru dan seterusnya melakukan kebaikan sembunyi-sembunyi. Kalau para tokoh masyarakat melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, maka masyarakat tidak menemukan teladan untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi itu bentuk bentuk riya yang keempat, yaitu mahabbatul tila'in nasi alal ibadati wa ghairiha, suka dilihat oleh manusia dalam ibadah maupun dalam hal yang riya yang halus. Wa minha hikayatul a'malis sholihati allati waqa'at fi azmanin madat wa lam yash'ur biha ahadun illa li gharadin syar'i. Di antara bentuk riya yang halus adalah menceritakan amal-amal baik yang telah dilakukan pada masa lalu, di mana amal-amal baik itu tidak pernah diketahui oleh seorang pun. Ya. Misalnya dulu pernah melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi, atau memberi sedekah tidak menyebut nama asli misalnya, tetapi dengan menyebut hamba Allah. Tetapi di kemudian hari dia bercerita bahwa yang bersedekah di Masjid Al-Mubarak ini dengan nama hamba Allah sebanyak misalnya 5 juta, itu saya. Nah itu juga termasuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan sebelumnya, di mana saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui. Wah, saya dulu, Pak, misalnya saya dulu senang sekali bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Saya dulu senang sekali misalnya melakukan sholat sunnah. Saya dulu suka sekali melakukan sholat jamaah di tempat-tempat yang sama sekali di situ tidak ada seorang pun yang mengenal saya, sehingga masyarakat di tempatnya tidak ada yang tahu. Tapi diceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan itu diceritakan. Itu termasuk riya. Ya, kecuali kalau itu dimaksudkan untuk kepentingan yang syar'i. Tidak apa kalau bercerita kebaikan yang dilakukan karena kepentingan yang baik, itu tidak masalah.
supaya memotivasi para murid yang melakukan yang sedang menempuh belajar. Nah, seorang guru menceritakan bagaimana usaha dia dulu ketika mencari ilmu misalnya. Nah, itu tidak masalah. Menceritakan kebaikan atau upaya yang baik yang dilakukan oleh guru saat dia sedang mencari ilmu kepada muridnya sekarang, itu tidak masalah. Itu tidak termasuk riya. Misalnya saya ngajar ngaji, di hadapan saya ada murid-murid saya, dan saya memotivasi kepada para murid ini dengan cara apa? Dengan cara menceritakan bagaimana saya dulu mencari ilmu. Nah, kalau begitu tidak masalah. Itu tujuannya apa? Demi memberikan motivasi kepada peserta didik supaya mereka giat di dalam belajar. Betapa demi menjelaskan bagaimana pentingnya memiliki ilmu, itu adalah tujuan yang baik, dan itu tidak tergolong sebagai riya. Tidak masalah. Jadi menceritakan amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan itu tidak masalah, tidak tergolong riya jika ada kepentingan yang baik. Saya dulu misalnya untuk mengerti Al-Quran, belajar tafsir kepada beberapa guru, dan ada banyak kitab yang telah saya baca. Menceritakan itu kepentingannya apa? Kepentingannya untuk menjelaskan bahwa memahami Al-Quran itu butuh upaya yang cukup keras, tidak bisa leyeh-leyeh. Nah, jadi orang yang mengatakan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan bahwa usahanya adalah usaha yang maksimal dan usaha yang terbaik. Tidak untuk itu, tetapi untuk menjelaskan bahwa memahami Al-Quran itu membutuhkan upaya yang keras dan waktu yang tidak sebentar. Nah, ini tidak termasuk riya. Wa min wasiyati Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala li ashabihi, di antara pesan dari Sayyidi Ali Al-Khawwas kepada para sahabatnya, kepada para muridnya, dia berpesan seperti apa? Ihdaru minat tasmi'i bi a'malikum. Waspadalah dari memperdengarkan atau menyiarkan perbuatan-perbuatan baik kalian, membuat orang-orang mendengar perbuatan yang kita lakukan. Hati-hati dengan itu. Kenapa? Fa'innahu yubtiluha karya'i ala haddin sawa. Karena itu, tasmi itu dapat membatalkan amal-amal kebaikan sebagaimana riya. Jadi ada dua istilah, ada riya, ada tasmi. Kalau riya itu amal kebaikan kita bagaimana bisa dilihat oleh orang lain, dari kata roha itu artinya melihat. Sedangkan tasmi itu artinya kita berupaya bagaimana perbuatan baik kita itu didengarkan oleh orang lain, dari kata sami'a. Sami'a itu artinya mendengar. Sama ya, ingin dilihat atau ingin didengar itu harus waspada, karena bisa terjerumus atau bisa habis ya, pahala dari amal-amal kebaikan yang dilakukan sebagaimana jadi memang pada dasarnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu mestinya
tidak perlu ada orang yang tahu, karena memang itu bukan menjadi syarat bagi kita untuk melakukan kebaikan. Tapi sekarang sepertinya sudah menjadi syaratnya untuk melakukan kebaikan itu harus ada orang yang melihat, harus ada orang yang mendengar. Apalagi dengan adanya media-media sosial itu, semuanya harus dilihat oleh orang. Nah, jadi sekarang orang itu tidak perlu mencari tahu siapa diri kita, karena seringkali diri kita sudah mensyiarkan atau sudah memberitahukan siapa sesungguhnya diri kita sendiri. Saya mungkin bisa saja mengetahui apa menu buka orang lain. Dari mana? Dari postingannya di media sosial. Biasanya itu saingan. Saingan apa? Saingan menu buka. Kalau di sini menu bukanya ini difoto, dicekrek, dibagikan di media sosial. Jadi yang lain hanya bisa melihat foto makanannya, tetapi tidak dapat makanannya, tidak bisa, tidak dikasih juga. Itu sama dengan orang yang masak terus yang sampai tetangganya cuma baunya, makanannya tidak pernah sampai. Jadi itu era medsos ini memang era di mana hal yang seharusnya menjadi privat itu menjadi milik publik. Soal saya misalnya mau buka apa sekarang itu kan mestinya hanya saya saja yang tahu, tidak perlu saya umbar ke orang-orang lain. Nah, itu kan urusan dapur saya. Tetapi sekarang urusan dapur itu bisa menjadi milik umum. Apa yang ada di dalam rumah itu bisa diketahui oleh banyak orang kalau kita membagikannya di media sosial. Nah, jadi itu beberapa contoh dari riya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo disilakan. Bahwa riya itu bisa, kalau tidak salah, bisa menghilangkan amal, bisa menghilangkan pahala, bisa menghilangkan pahala dari amal yang kita lakukan. Nah, ada seseorang yang dia itu suka melakukan kebaikan dan memang tidak jelas ini tidak ada lain tujuannya karena dia itu dilihat oleh orang, sehingga dia sangat senang untuk melakukan kebaikan ini dan terus berulang-ulang. Nah, ini dengan berjalannya usia mungkin ya, terus ilmuwan, pemahaman, akhirnya orang ini paham. Oh, ya Allah, ternyata perbuatan saya yang dulu itu tidak baik. Artinya percuma di hadapan Allah. Apakah pahala yang dulu ketika dia melakukan kebaikan kan sudah jelas riya. Nah, sekarang dia sudah mau menghapus riyanya ini. Apakah amal yang dulu itu bisa bersih? Jadi memang kadang untuk melakukan kebaikan dengan ketulusan itu membutuhkan proses. Bisa saja kebaikan-kebaikan yang dilakukan di awal itu
motivasinya adalah motivasi duniawi, di antaranya untuk memperoleh perhatian manusia. Nah, tapi seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya ini membuat orang tersebut merasa capek. Kok rasanya capek ya melakukan kebaikan demi mendapat perhatian manusia? Sepertinya hanya sia-sia saja. Sehingga pada titik itu seseorang kemudian menyesal dan bertaubat bahwa amal baik yang dilakukan sebelumnya itu kalau hanya demi untuk mendapatkan perhatian manusia, sia-sia belaka, dan akhirnya dia pertanyaannya, apakah amal baik yang setelah dilakukannya itu sudah tidak berguna sama sekali? Nah, disinilah pentingnya taubat. Jadi taubat itu bisa, kalaupun tidak mengembalikan pahala kebaikan yang sudah pernah dilakukan, setidaknya dia bisa menghapus dosa-dosa yang dalam kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi bisa saja dalam sebuah kebaikan yang kita lakukan itu ada kesalahan juga. Seperti apa contohnya? Ya seperti tadi, kebaikannya bersedekah, kesalahannya adalah karya dalam bersedekah. Nah, setidaknya kalau taubat ini tidak mengembalikan pahala yang seharusnya didapat pada kebaikan yang lalu, itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi itulah fungsi dari taubat. Jadi kalau dikatakan seluruhnya hangus amal kebaikan yang telah lalu, saya pikir juga tidak demikian, karena di awal kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa taubat itu bisa menghapus kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Jadi terhapusnya kesalahan itu sudah merupakan keuntungan. Terhapusnya kesalahan yang pernah dilakukan itu sudah merupakan keuntungan. Jadi begitu mungkin yang bisa dijadikan sebagai jawaban. Perbuatan pertama yang dan itu pahalanya nggak ada, malah dosa. Dosanya itu tidak seperti dosa melakukan perbuatan yang haram, bukan. Tetapi hanya nilai pahalanya itu yang hilang. Apakah itu kembali nanti setelah bertaubat, itu bukan hal yang menjadi tekan. Yang paling penting ketika sudah bertaubat, kesalahan yang dilakukan ketika riya itu bisa ditutupi. Makanya taubat ini kan fungsinya untuk menutupi bolong yang sudah dilakukan sebelumnya, menutupi kesalahan yang dulu. Pahalanya itu dan itu sudah merupakan keuntungan saya. Karena menurut saya bahwa pahala dosa itu tidak bisa serta-merta berhitung secara matematis. Tidak bisa. Jadi misalnya saya nyumbang di sini sedekah 10.000. Saya artinya 10.000 harus dapat ini, kan ya. Ya memang kalau yang punya otoritas atau yang punya kewenangan untuk memberikan, mantapkan atau menghilangkan pahala itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan bertaubat ini ada keuntungan yang bisa kita peroleh, yaitu terampuninya kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan atau bahkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ada lagi mungkin sedekah yang atas nama lembaga. Sedekah atas nama lembaga. Jadi sedekahnya itu bagi rumah itu
Tapi setelah masuk ke lembaga, maka lembaganya itu nyebut bahwa lembaga ini nyumbang ke ini sekian, banyak sekian. Itu tapi ria. Jadi kepentingan untuk mensyiarkan sedekah itu bisa jadi untuk menjalankan prinsip transparansi. Jadi dengan dijelaskan siapa yang menyumbang kemana, itu biar transparan. Nah, kalau itu kepentingannya, maka itu tidak dianggap sebagai ria. Karena kalau disembunyikan, bisa jadi ada hal yang dikorupsi misalnya. Jadi justru wajib itu menampilkan siapa lembaga yang menyumbang, karena urusannya dengan karena lembaga institusi, urusannya dengan laporan pertanggungjawaban oleh prinsip, dan untuk itu ya tentu harus transparan. Makanya itu tidak termasuk ria, karena menampakkan kebaikannya itu karena ada tujuan yang syar'i. Jadi misalnya ada ini biasanya perusahaan itu punya semacam CSR, artinya untuk sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, biasanya disalurkan dana untuk diberikan misalnya kepada anak yatim atau janda dan seterusnya, ya, fakir miskin. Lalu biasanya pasti ada sesi foto. Nah, itu mungkin karena kewajiban dari perusahaan supaya transparan, kegiatannya ada, jelas yang dikeluarkan jelas. Tetapi kalau pemberian yang bersifat personal, person to person, itu kalau sedekah bukan zakat, kalau sedekah yang sifatnya sunnah, itu mestinya sembunyi-sembunyi. Karena saya sering melihat di media sosial, terus itu sedekahnya itu ya seperti biasa difoto, dan orang yang menerima itu wajahnya ditampilkan. Kalau menurut saya sebaiknya kalau Anda bersedekah dan pengen banget sedekahnya itu diketahui orang, difoto, sekurang-kurangnya orang yang diberi itu jangan sampai ditampilkan wajahnya, karena itu mungkin membuat dia malu. Malu karena apa? Ya karena berkekurangan. Jadi lebih baik kalaupun sedekah Anda mau difoto, itu lebih baik yang diberi jangan sampai ditampilkan wajahnya. Kasihan juga. Memang di Indonesia, di negara kita ini orang yang berkekurangan atau miskin itu tidak hanya miskin, tetapi seringkali harus mengaku miskin. Bahkan kalau di tabung gas yang 3 kilo itu pasti ada tulisannya untuk apa gitu ya, untuk rakyat miskin. Jadi di Indonesia itu orang sudah miskin terus masih harus mengaku miskin. Kadang yang beli itu pakai mobil. Jadi itu subsidi yang tidak tepat sasaran. Misalnya kerjasama ria, apa misalnya gini, caleg, nah ini hukumnya di caleg, dia memberi pada yang saya tahu kalau saya terima itu pasti ria karena dia ingin didapatkan, apa saya terima? Iya. Nah kalau soal pemberian sebelum apa namanya pemilihan umum, nah itu harus dikembalikan kepada konstitusi, kepada hukum negara. Apakah mendapatkan pemberian dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat itu
otomatis iya itu. Jadi penerima ini apa ditolak atau yang pembelajaran. Jadi yang paling penting terlebih dahulu kita harus melihat apakah pemberian itu legal secara hukum negara atau tidak. Urusan ria atau tidak itu hal yang lain, Pak. Jadi dia menyatakan beda. Jadi dia sumbang ke masjid ini sarung, apa senjata apa itu. Jadi kalau memang pemberian itu dibolehkan oleh negara, kita sebagai penerima tidak perlu menilai apakah orang itu sedang ria atau tidak, karena menilai ria atau tidak itu penilaian untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk menilai orang lain. Jadi itu bukan seperti kerjasama gitu, tidak bisa. Tidak, ketika mereka berarti kita kerjasama. Ini perbuatan ria. Kalau dibisikan langsung. Oke, kalau begitu juga bisa masalah, Pak. Karena mengetahui orang itu ria itu seperti apa, kita kan juga tidak tahu. Makanya kita tidak bisa mengklaim atau menghakimi orang itu ria atau tidak bisa. Karena ria itu kan ada di dalam hati, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya, walaupun indikasinya sudah sangat jelas. Nah, ini mau dari kemarin dapat ngasih saya, sekarang mau ngasih saya, nah ini pasti ada maunya. Kita bisa langsung menghakimi gitu, karena isi hati orang tidak ada yang mengetahui. Jadi semua penjelasan yang terdapat dalam ilmu tasawuf, penjelasan misalnya soal penyakit hati, ria, ujub, sum'ah, ada tasmi tadi yang ingin didengar, itu semuanya untuk apa? Untuk mengevaluasi ke dalam diri kita sendiri. Jadi tidak bisa kita menolak misalnya sedekah orang lain gitu, karena alasan wah ini kamu sedekahnya ria, saya tidak bisa menaikkan dipilih, tidak bisa begitu juga. Jadi kata ria itu tidak bisa disandingkan dengan kata anda atau pak kamu ria, tidak bisa itu, karena itu harus diarahkan kepada diri kita sendiri. Nah, saya sekarang ngaji ini ria apa tidak? Nah, itu yang tahu tentu hanya saya sendiri. Karena misalnya di Ramadan tahun lalu tidak ada live streaming misalnya, dan sekarang ternyata ada live streaming. Nah, apakah perasaan saya sekarang berbeda dengan yang tahun lalu ketika belum live streaming? Nah, itu yang tahu hanya saya sendiri. Jangan-jangan ada dianya juga. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Betul. Ya. Jadi niat yang paling tulus untuk melakukan sesuatu kebaikan adalah karena itu adalah hal yang baik. Jadi bukan karena hal lain, ingin dipilih, ingin mendapatkan image yang baik, tidak begitu. Tetapi yang paling tulus adalah ya karena itu perbuatan yang baik sehingga harus atau ya mesti dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.